Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, sesungguhnya tidak ada nikmat yang wajib kita syukuri pada hari ini melainkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di mana Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan segala perkara-perkara yang Allah perintahkan. Nikmat dapat menjauhi larangan-larangan Allah. Nikmat dapat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, seluruh kaum muslimin pada hari ini menggemakan takbir, mengagungkan dan memuliakan asma Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas nikmat beribadah di bulan Ramadan dan disempurnakan dengan salat Idul Fitri. Dan ini adalah anugerah yang wajib kita syukuri. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, semua kita ingin hidup bahagia. Semua kita ingin hidup di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena kebahagiaan ketika seseorang melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, di sana ada sebab untuk mendatangkan kebahagiaan, menjauhi diri dari perkara-perkara yang tidak disukai. Marilah kita simak di antara sebab-sebab kebahagiaan, di mana sebab kebahagiaan ini merupakan modal utama bagi kita sebagai hamba-hamba Allah. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan ia dalam keadaan iman, sedangkan ia beriman kepada Allah. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengkorelasikan antara amal soleh dan iman kepadanya. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya dan pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberi balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ternyata sebab kebahagiaan utama agar seseorang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan nanti di akhirat kelak, yaitu iman dan amal soleh. Orang yang tidak memiliki iman, sesungguhnya dia di atas kesengsaraan. Orang yang tidak memiliki iman, sesungguhnya ia di atas kebinasaan. Walaupun ia memiliki dunia dan seisinya, ia memiliki usaha yang banyak, memiliki rumah yang luas, yang mewah, ketika tidak bersemayam iman di hati, maka hal ini memberikan dampak ketidakbahagiaan. Kita saksikan orang-orang kafir di luar sana, di belahan dunia, mereka mengorbankan jiwanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan orang-orang yang dicintainya hanya karena mengejar dunia. Mereka tidak ada motivasi, tidak ada gairah, tujuan. Adapun tujuan kita orang-orang yang beriman, bagaimana kita dapat masuk surganya Allah dan Allah selamatkan dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Cepat lambat kita semua akan menghadap Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan ganjaran dan pahala kalian nanti di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, setiap amal soleh yang kita lakukan, jangan takut Allah tidak akan membalas. Selama amal soleh itu benar, sesuai dengan perintah Allah, dan ini pengamalan dari ikhlas, kemudian ketika amal tersebut berkesesuaian dengan contoh Nabi SAW, pasti amalan tersebut diterima oleh Allah. Lantas bagaimana supaya setiap amal kita diterima oleh Allah? Maka kita senantiasa harus menuntut ilmu, harus mempelajari ilmu agama, memahami akidah yang benar, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW, karena ini adalah sumber kebahagiaan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, karena orang yang beriman adalah mereka yang tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur. Orang yang beriman karakternya adalah ketika Allah mengujinya, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, mereka bersabar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Kata Nabi SAW, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguh sangat menakjubkan urusan seorang mukmin, seluruh urusan itu dalam kebaikan. In asobathu sarra syakara,
ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, ketika ia diberikan nikmat, ia bersyukur. Fakana khairul lah, maka hal itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara, ketika Allah mengujinya, memberinya penyakit, usahanya jatuh, dia tetap bersyukur, tetap dalam keimanan yang benar, tetap husnuzon kepada Allah, dia bersabar, maka hal itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, hal itu tidaklah terjadi melainkan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ketika kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat, kita bersyukur, ini termasuk orang yang benar keimanannya, orang yang baik keimanannya, benar dalam menyikapi harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ketika Allah memberinya penyakit, dia pun bersabar. Dia mengetahui bahwasanya Allah menginginkan kebaikan. Tidak ada setiap perkara yang Allah tetapkan bagi kita dan kan ada hikmah dan kebaikan. Yang kedua adalah di antara sebab untuk menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan adalah berbuat baik kepada manusia, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas wa may ya'mal dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari banyak bisikan atau pembicaraan mereka, illa, melainkan man amara bisadaqatin, orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan perbuatan baik, au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian, islah di antara manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ternyata ketika kita memerintahkan seseorang, memberikan contoh berkaitan dengan amal perbuatan sedekah, kemudian memerintahkan untuk berbuat baik, kemudian kita menjadi pelopor pionir mengadakan perbaikan ataupun perdamaian antara dua yang bersengketa, ini adalah perkara kebaikan. Dan ini adalah ciri tanda kebahagiaan yang dapat menghilangkan kesedihan seseorang. Karena lawan kebahagiaan adalah kegundah gulanaan. Lawan kebahagiaan adalah kesedihan. Ternyata yang dapat mendatangi kebahagiaan bagi diri kita ketika kita memerintahkan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Maka jadilah kita sebagai pionir, sebagai teladan, sebagai qudwah untuk orang-orang di sekitar kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kita termasuk orang yang dicontoh dalam perbuatan baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di antara sebab yang dapat menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan adalah seseorang menyibukkan diri untuk beramal soleh dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidak ada perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan ketika seseorang menyibukkan diri, aktivitas hariannya, aktivitas waktu-waktunya disibukkan untuk beramal soleh dan melaksanakan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berkemauan keraslah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan suatu amalan yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri kita. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, banyak perkara yang tidak manfaat
yang kita lakukan, perkara yang sifatnya mubah, tapi ini dapat mendatangkan kemudaratan, dapat mendatangkan kesia-siaan, seperti jajet yang ada di tangan kita. Berapa banyak dari kita selama bulan Ramadan mereka tidak dapat menghatamkan Al-Quran walaupun hanya satu kali. Waktu dan hari-harinya hanya dihabiskan dengan bermain HP, memanfaatkan handphone dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, padahal waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat emas. Setiap detik dan menit yang kita kerjakan dari amal soleh itu mendatangkan manfaat di akhirat kelak nanti. Karena kita ketahui bahwasanya tidak ada amalan yang Allah lipat gandakan, tidak ada waktu yang Allah buka pintu langit, buka pintu surga, dan Allah menutup pintu neraka, melainkan hanya pada bulan Ramadan. Seakan-akan Allah menginginkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang taat. Seakan-akan Allah menginginkan kepada kita agar kita menjadi orang yang senantiasa melazimi kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidak ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Sebelum Lailatul Qadar, setiap malam harinya Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Bagi Allah memberikan pembebasan kepada hamba-hambanya dari api neraka, dan hal itu terjadi setiap malam. Kemudian ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang difirmankan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam tersebut turunlah para malaikat dan ar-ruh, yaitu Jibril alaihissalam, dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan-urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut sejahtera sampai terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, aku anugerahkan kepada kalian setiap tahun pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kemudian Allah seakan-akan mengatakan kepada kita, aku anugerahkan malam Lailatul Qadar kepada kalian, seakan-akan kalian beribadah kepadaku tiada henti selama 1000 bulan. Bahkan khairu min alfi syahr, Allah menyebutkan lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih seseorang beribadah tanpa henti. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka janganlah selepas bulan Ramadan kita menghilangkan kebiasaan rutinitas ibadah kita. Amal soleh yang kita lakukan dari sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersodakoh, dan berbuat baik, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Karena kata ulama mengatakan, kun robbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah sepanjang waktu. Wala takun ramadaniyun, dan janganlah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Banyak orang-orang yang keluar dari madrasah bulan Ramadan, mereka hanya mengenal Allah seakan-akan di bulan Ramadan. Padahal Allah yang disembah, Allah yang ditaati, Allah yang diibadahi pada bulan Ramadan itu pun sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Mengapa hanya bulan Ramadan kita mengenal Allah? Banyak orang seakan-akan lepas dari penjara, setelah keluar bulan Ramadan dia melakukan segala apa yang dia inginkan, melakukan sesuatu yang Allah haramkan, na'udzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di antara yang dapat menolak kesedihan bagi seseorang adalah mereka memberikan perhatian penuh pada amalan untuk waktu sekarang. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ingatlah, waktu yang kita jalani ini adalah
waktu yang masih Allah anugerahi kepada kita untuk menjalankan kehidupan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat waktu yang telah berlalu adalah berlalu. Kita tidak dapat mengulang waktu yang lalu. Maka hendaklah kita memperbaiki amal kita. Persiapkanlah kita untuk menghadapi kematian. Karena wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang Allah selamatkan, Allah palingkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, yang kelima adalah berzikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang wajib kita ingat sepanjang hari, sepanjang waktu. Allah berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Siapa yang ingin ketenangan, siapa yang ingin kebahagiaan, hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, membimbing kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal, senantiasa menyerahkan urusan kita hanya kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian di antara obat untuk mencegah kegundah-gulanaan, di antara obat untuk mencegah rasa sedih, mungkin di antara kita telah ditinggal orang tua kita. Pada saat ini, tahun ini mungkin kita tidak bersama orang-orang yang kita cintai. Bisa ibu kita, bisa ayah kita, bisa keluarga kita, handai tolan kita, sahabat-sahabat kita. Ingatlah, setiap ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Ini adalah sunnatullah yang Allah berikan dan suratan takdir kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melazimi ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang kita cintai dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan murka Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.